Di antara beberapa jalan di dekat Wuyu Jingfang, ada siluet hitam. Mereka semua adalah pembangkit tenaga listrik yang menunggu untuk melihat hasil pertaruhan batu Yao Jing dan Qin Yichen. Meski beberapa jam telah berlalu, arus orang di jalan-jalan ini tidak hanya berkurang, tetapi semakin banyak pembangkit tenaga listrik yang mendengar berita tersebut. Pada satu titik, gerbang Wuyu Jingfang tiba-tiba terbuka, dan siluet Yao Jing melangkah maju darinya. Yah, tetua tamu obat tetua sedang keluar. Apa yang salah? Itu tidak terlihat bagus untuknya. Apakah dia kalah dari Qin Yichen? Ketika saya melihat sumur obat yang muram, di jalan-jalan sekitarnya, terdengar suara keras. Namun, saat mereka masih ragu, Yao Jing memasang wajah muram, menginjakkan kaki di kereta mewah itu, dan segera pergi. Melihat kereta yang berangsur-angsur menghilang dalam arus orang, pembangkit tenaga listrik itu juga tampaknya menyadari bahwa hasil dari pertaruhan batu ini tampaknya agak tidak terduga. Tuan Muda Qin, selamat. Dengan kepergian sumur obat, mata dari pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya di Wuyu Jingfang segera jatuh ke tubuh Qin Yichen. Setelah ucapan selamat pertama Wukou, pujian juga terdengar. Ke atas. Meskipun pertaruhan batu ini, tegasnya, dipilih oleh Qin Yichen sendiri, hanya ada satu bidak, tetapi pada akhirnya berakhir dengan kemenangannya. Meskipun metode ini agak menghina, itu bukan keberuntungan. Perjudian batu, teknik pemompaan itu penting, tetapi keberuntungan juga merupakan bagian yang tak terpisahkan. Bahkan jika itu adalah obat dengan baik, tidak mungkin untuk mengatakan bahwa setiap kali Anda memilih kristal Lo Meteor, ada 5 basal berwarna. Hari ini Anda dapat mengendarai 3 buah berturut-turut, yang juga merupakan keberuntungan besar. Seperti bintang terbang Spirit Crystal, yang dihitung oleh Qin Yichen, dia hanya memalingkan muka, dan akhirnya membalikkan batu dan menghancurkan kakinya untuk memenangkan kemenangan, dan pada saat yang sama menyebabkan reputasinya sangat rusak. Untuk ucapan selamat itu, Qin Yichen hanya sedikit mengangguk. Setelah sedikit sopan, dia memimpin Lei Yunyu ke arah luar. Qin Yichen keluar. Ya Tuhan, apakah dia benar-benar memenangkan penatua tamu obat? Tanda seru. Bagaimana mungkin? Apa yang sebenarnya terjadi di Wuyu Jingfang? Dan ketika melihat siluet ramping keluar dari Wuyu Jingfang dengan senyuman di wajahnya, di jalan yang ramai, terdengar suara keras lagi. Meski beritanya belum menyebar, tidak sulit menyimpulkan hasil akhir hanya dari corak Yao Jing dan Qin Yichen. Obat dengan baik adalah otoritas pada Jianxi. Dia dikalahkan oleh seorang junior. Tanda seru. Tanda seru. Hasil ini benar-benar di luar harapan semua orang. Dalam suara centil langit, Qin Yichen berjalan dengan senyum tipis di wajahnya, membawa Lei Yunyu langsung keluar dari arus orang. Setelah dengan santai berjalan-jalan di kota Kekaisaran Kabut Air, hari sudah larut, dan Qin Yichen kembali ke kuil. Apakah kamu tidak takut kehilangan? Di halaman belakang Dianyu, Lei Yunyu akhirnya mau tidak mau bertanya pada Qin Yichen. Kehilangan? Qin Yichen bergumam, dan kemudian sedikit menggelengkan kepalanya. Tetapi di wajahnya ada senyum misteri yang ditemukan. Apakah kamu sudah tahu apa yang ada di dalam 2 bintang terbang Spirit Crystal? Melihat penampilannya, Lei Yun mau tidak mau ragu sejenak, dan langsung berspekulasi. Bukan hanya keduanya, Qin Yichen duduk bersila di platform batu di halaman, dengan ringan berkata sambil tersenyum. Bukankah kamu dipilih oleh Yai? Mendengar ini, wajah cantik Lei Yunyu tidak bisa membantu tetapi sedikit memadat. Mulutnya adalah bos besar yang tidak bisa menahannya. Namun, mau tidak mau dia ingat bahwa warna tegang di wajah pria ini sepertinya tidak dibuat-buat ketika Yakui membuka 3 basal 5 warna. Tanpa jaminan ini, menurutmu apakah aku akan membuat taruhan besar dengannya? Qin Yichen melirik binatang yang tergeletak di bahu Lei Yunyu, dan tersenyum tipis. Dengan bocah kecil ini di dalamnya, pertaruhan batu untuknya tidak memiliki ketegangan sama sekali. Bahkan Master Kamikaze, seperti Yakui, tidak ada bedanya di matanya. Di kehidupan sebelumnya, Qin Yichen dapat dianggap sebagai salah satu otoritas Jianxi, tetapi dia tahu bahwa bahkan ketika dia berada di puncak, dia tidak dapat dibandingkan dengan binatang kecil ini. Bahkan Qin Yichen tidak tahu apa kemampuan binatang kecil ini bisa menembus formasi batuan tebal dari spirit kristal bintang terbang. Faktanya, apakah itu pertaruhan batu dengan Yao Yang atau Yao Jing? Keduanya memilih kristal Lo bintang terbang. Qin Yichen sudah tahu apa yang ada di dalamnya. Taruhan batu seperti itu hanya mengiriminya uang. Qin Yichen tidak menjelaskan terlalu banyak dengan Lei Yunyu. Dia juga tahu bahwa orang tak bersalah yang menyimpan cincin giok menjadi kejahatan. Jika dunia tahu, binatang kecil ini memiliki kemampuan yang menantang surga, saya khawatir bahkan seluruh aliansi monster petir, tidak dapat menjaga binatang kecil itu tetap aman. Ngomong-ngomong, apakah leluhur tua monster guntur menjawab? Setelah beberapa saat, Qin Yichen bertanya apakah dia memikirkan sesuatu. Ada sesuatu di kota Kekaisaran Kabut Air yang menghalangi pesan. Namun, saya telah menyampaikan pesan tersebut kepada Yunca. Saya ingin datang ke leluhur tua dan segera menerima pesannya. Jika kita tidak kembali, dia pasti akan datang menjemput kita. Mendengar ini, kulit Lei Yun juga sedikit kental, menggelengkan kepala.
berkata. Dia tidak tahu mengapa Qin Yichen begitu waspada. Tetapi dia juga menyadari ada sesuatu yang salah. Jadi dia sangat prihatin dengan pengingat yang terakhir. Saya harap tidak ada yang terjadi sampai saat itu. Qin Yichen sedikit mengangguk, berbisik pada dirinya sendiri. Istana Kerajaan Kabut Air. Bahkan seorang junior tidak bisa menang. Dan dia mengaku sebagai Master Camp pertama. Omong kosong ini. Sui Jinglong duduk di posisi teratas. Tetapi wajahnya tidak sebaik ketika dia melihat Qin Yichen hari itu. Tetapi penuh dengan kesuraman. Patriark, ayo lakukan secara langsung. Bocah ini akan tinggal. Cepat atau lambat akan menjadi momok. Di sisi Crystal Dragon, seorang lelaki tua berambut putih mengerang sedikit, perlahan membuka mulutnya dan berkata. Mendengar ini, alis Crystal Dragon tidak bisa menahan cemberut, tetapi tidak mengangguk. Jelas, dia masih memiliki banyak kekhawatiran. Lakukan di sini. Apakah kamu mencoba membuat sukuku dikontrak untuk kutukan abadi? Dan tepat setelah suara lelaki tua itu jatuh, kekuatan yang berlawanan dengannya adalah hak veto langsung. Lalu apa yang bisa kamu lakukan? Jangan lupa, orang tua Wuxi masih menatap kita sepanjang waktu. Begitu kita membiarkan mereka menyampaikan berita itu kepada bocah ini, kita akan terlambat jika ingin melakukannya lagi. Pria tua berambut putih itu mendengus dingin, berkata dengan tidak senang. Aku punya cara, tapi saat ada begitu banyak pertengkaran di aula besar ini, sebuah suara tiba-tiba terdengar.